Assalamualaikum, halo, ketemu lagi dengan Alus Tutorial Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang fungsi if pada Microsoft Excel. Buat teman-teman yang sebelumnya kurang familiar dengan fungsi if ini, jadi secara pengertian fungsi if adalah salah satu fungsi Excel dalam kategori atau kelompok logical yang sering digunakan untuk melakukan uji logika tertentu pada rumus Microsoft Excel. Nah, Excel if ini akan menghasilkan sebuah nilai tertentu jika kondisi yang kita tentukan untuk dievaluasi terpenuhi atau dikenal dengan istilah true. Dan akan menghasilkan nilai lainnya apabila uji logika atau kondisi itu tidak terpenuhi atau biasa dikenal dengan false. Jadi dengan kata lain, fungsi if Excel ini akan melakukan evaluasi terhadap uji logika tertentu, kemudian menghasilkan nilai true atau false. Jadi benar atau salah. Nilai true adalah nilai di mana kondisi tersebut terpenuhi, dan nilai false adalah nilai untuk kondisi yang tidak terpenuhi. Oke, jadi kita langsung saja ke praktek. Di sini saya sudah siapkan ada tabel daftar siswa. Nah, di sini saya bedakan menjadi dua kolom. Yang pertama yaitu if tunggal dan yang kedua yaitu if ganda. Oke, yang pertama kita ke if tunggal terlebih dahulu. Nah, jadi di sini cara menggunakan rumus if Excel yaitu dengan mengikuti kaidah penulisan rumus seperti berikut. Jadi, yaitu jika if, kemudian tes logika, lalu kondisi terpenuhinya apa? Nah, contohnya seperti ini. Jadi di sini saya langsung contohkan seperti biasa sama dengan kemudian if. Nah, di sini saya akan mengambil datanya itu dari total nilai ataupun kolom F4 ya. Dari total nilai, nah inilah logical test yang akan kita cari. Lalu kemudian apa kriteria yang akan kita masukkan ataupun logika apa yang akan kita masukkan di dalam rumus if ini. Jadi saya ingin mencari siswa yang total nilainya itu minimal 200 di atas 210, maaf, di atas 210. Maka apabila nilai siswa tersebut di atas 210, maka dia dinyatakan lulus. Tetapi apabila di bawah 210, maka dia dinyatakan gagal. Nah, jadi pada total nilai kemudian di atas atau lebih dari 210. Kemudian ini adalah logical testnya. Lalu apabila memenuhi ini maka dia lulus. Dan apabila dia di bawah 210 maka dia gagal. Seperti ini. Kita klik enter. Oke, jadi Ahmad Badru di sini karena dia total nilainya di atas 210 yaitu 220, maka dia dinyatakan lulus. Seperti itu. Nah, lalu kemudian kita coba untuk yang siswa yang kedua. Sama. Sini lagi, kemudian siapa? Sorry. Jadi di atas 210 maka dia lulus. Tidak, dia gagal. Ya, seperti ini. Dan seterusnya seperti itu. Kita coba sekali lagi dengan total nilai yang berbeda. If, kemudian logical testnya di sini. Atas 210.
lulus atau gagal. Nah, jadi siswa Burhanuddin ini karena dia total nilainya 205, maka dia otomatis gagal. Oke, untuk kita percepat, kita drag saja dari sini. Nah, dia akan otomatis mengikuti seperti itu. Jadi dari tabel sini kita bisa lihat ada total 1, 2, 3, 4 siswa yang dinyatakan gagal. Karena dia tidak memenuhi kriteria yang kita masukkan, yaitu di atas 210. Oke. Jadi inilah contoh fungsi if tunggal pada Excel. Kemudian untuk fungsi if ganda, jadi if ganda ini bisa juga dimasukkan ke dalam fungsi if yang lain. Kasus if ganda ini sebetulnya bisa sering disebut juga if ganda rumus if bertingkat, if bersarang, ataupun if bercabang. Jadi nanti tergantung tingkat kesulitan yang akan digunakan. Oke, kita langsung coba untuk if ganda. If ganda ini seperti masih sama menggunakan rumus if, kemudian nah di sini yang akan saya cari yaitu nilai bukan total nilai tapi tiap-tiap nilai. Jadi nilai A saya minimal dia itu harus memenuhi di atas 70 ke atas. Nah, jadi nilai A dia minimal harus di atas 70. Ini 70. Nah, lalu kemudian nilai B dia harus di atas 80. Atas 80. Lalu jika kita mau tambahkan lagi dengan nilai C, maaf, pakai if, kemudian senilai B di atas 75, kemudian nilai C itu di atas 80. Jadi saya ulangi, untuk nilai A dia harus di atas 70, nilai B harus di atas 75, dan nilai C harus di atas 80. Ini ada 3 kriteria yang harus dipenuhi siswa jika ingin dinyatakan lulus. Nah, setelah 3 kriteria ini kita masukkan, seperti biasa, kita masukkan lulus atau gagal. Oke, kita seperti ini. Ternyata ada yang salah, saya coba ulang. Jadi kita bisa cek di sini, kemudian C4. Coba kita masukkan 2 nilai terlebih dahulu. Nah, jadi
siswa Ahmad Badru ini dia tidak memenuhi kriteria yang ditentukan. Karena dia nilai A-nya ini di bawah dari 70 dan nilai B-nya itu dia 75, sedangkan di sini itu harus di atas 75. Jadi dia dinyatakan gagal. Lalu yang kedua, kita coba lagi dengan fungsi if yang sama. Sini di atas 70. Kemudian untuk nilai B di atas 75. Ini dia lulus atau gagal. Oke. Lulus. Karena di sini anak istiqomah dia nilai A di atas 70 dan nilai B di atas 75. Jadi dia memenuhi kriteria true, benar ataupun lulus. Sekali lagi, tujuh puluh 5 dan lulus. Gagal. Oke. Lalu jika sudah yakin dengan rumus if-nya ataupun fungsi if-nya, untuk mempercepat kita bisa langsung saja drag ke bawah. Dia akan secara otomatis langsung menunjukkan hasil seperti ini. Jadi seperti itu perbedaan untuk rumus if tunggal dan if ganda. Jika if tunggal itu ya hanya satu saja data yang kita sebagai rujukan, yaitu pada total nilai saja. Sedangkan untuk yang if ganda itu ada lebih dari satu rujukan ya. Jadi rujukan itu maksudnya ya nilai yang akan kita masukkan ke dalam rumus. Seperti ini tadi nilai A dan nilai B. Teman-teman bisa tambahkan juga dengan nilai C dan seterusnya. Seperti itu. Oke, teman-teman, seperti ini untuk fungsi if, terutama if tunggal dan if ganda. Karena untuk if ini sebetulnya dia ada banyak, ada if bertingkat, ada if bercabang. Tapi untuk video kali ini kita hanya untuk membahas tentang if tunggal dan if ganda. Teman-teman bisa putar ataupun ulang kembali video ini sampai kemudian teman-teman bisa paham dan coba langsung praktekkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.